Saat Sungyeon akan diserang, Kim Hyo menyuruh Sungyeon untuk menutup mata, karena hantu buta hanya bisa melihat orang yang bisa melihat. Lalu Kim Hyo memberikan arahan untuk mengeluarkan Sungyeon dari kamar Ina. Saat akan memberikan arahan lagi, Kim Hyo diserang oleh hantu anak. Seketika itu juga Kim Hyo mengetahui bahwa hantu itu adalah mengalihkan perhatian para hantu buta dengan melempar jam tangannya yang berbunyi. Dengan cepat Sungyeon berlari keluar dari kamar Ina. Sungyeon berhasil keluar dari kamar Ina dan menuju ruangan pantau Kim Hyo. Sungyeon berteriak dan menggedor pintu. Tak lama pintu terbuka. Kim Hyo keluar dari ruangan dengan perutnya tertusuk. Kemudian Sungyeon membawa Kim Hyo ke rumah sakit. Kim Hyo mengatakan hantu yang menculik Ina bernama Myung-jin. Lalu Kim Hyo tak sadarkan diri. Sungyeon mencari informasi tentang Myung-jin. Sungyeon mendatangi seseorang perempuan dan mencari alamat ayah Myung-jin yang masih hidup. Sungyeon mendatangi rumah ayah Myung-jin. Di sana, setiap jalan dipenuhi boneka aneh mengerikan. Di sisi lain, Kim Hyo mengalami kejang lalu bangun dari pingsannya. Sungyeon berbicara dengan ayah Myung-jin, namun ayah Myung-jin menolak semua pertanyaan Sungyeon. Sungyeon mengatakan bahwa anaknya juga hilang dan menunjukkan boneka Myung-jin. Ayah Myung-jin langsung kaget dan ketakutan, lalu mengambil boneka itu dan masuk ke dalam rumahnya. Ayah Myung-jin membakar boneka itu. Belum selesai terbakar, Myung-jin muncul dan menyerang dengan mencekik leher ayahnya menggunakan Sungyeon masuk ke rumah namun tidak ada orang. Tiba-tiba ayah Myung-jin menyerang Sungyeon dengan mencekiknya. Lalu diperlihatkan masa lalu kehidupan ayah Myung-jin yang sudah putus asa hidup. Kemudian membunuh istrinya dan mengurung Myung-jin sampai mati di dalam lemari. Tepat pada waktunya Kim Hyo datang dan melepaskan cekikan ayah Myung-jin. Kemudian ayah Myung-jin dibawa masuk ke dalam lemari. Sungyeon mengatakan ternyata Myung-jin bukan hilang, melainkan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Sungyeon meminta tolong Kim Hyo untuk membawanya ke dunia Myung-jin untuk mengambil kembali Ina. Kim Hyo menyetujuinya dan menjelaskan bahwa waktu Sungyeon hanya 3 jam. Jika tidak kembali, maka dia akan menjadi hantu buta. Kim Hyo menyiapkan semua ritual. Sungyeon meminum obat agar penyakitnya tidak kambuh. Kemudian Sungyeon masuk ke dalam lemari dan Kim Hyo melakukan ritual. Lalu Sungyeon mulai memasuki dunia Myung-jin. Di sana ia tiba-tiba diserang oleh ayah Myung-jin. Sungyeon mulai kewalahan. Kim Hyo yang melihat api akan padam yang menandakan Sungyeon dalam bahaya, mulai melakukan ritual untuk menolong Sungyeon. Sungyeon berhasil lolos. Kemudian ia diserang oleh istrinya yang sudah meninggal, mulai tidak berkutik. Lagi-lagi Kim Hyo menolong Sungyeon dan yang menyerang itu bukanlah istri Sungyeon, melainkan Myung-jin. Seketika itu juga Sungyeon langsung beranjak lari. Kemudian Sungyeon melihat banyak anak sedang bermain saat melihat Sungyeon. Semua anak berubah menjadi hantu anak buta. Sungyeon melihat Ina. Sungyeon berlari menghampiri Ina. Lalu ada sebuah mobil menabrak mereka berdua. Sungyeon memeluk Ina. Kemudian Sungyeon teringat akan kecelakaan yang menimpanya. Sungyeon tersadar. Myung-jin bertanya kenapa Sungyeon datang kemari. Sungyeon datang kemari untuk menjemput Ina. Namun Myung-jin mengatakan buat apa Sungyeon menjemput Ina? Bukankah Sungyeon ingin membuang Ina dengan mengirimnya ke camp seni? Kemudian Myung-jin mengatakan bahwa sebentar lagi Ina akan sama seperti mereka. Sungyeon memohon agar Myung-jin melepaskan Ina. Sungyeon mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal terakhir yang diucapkan Myung-jin dan mengatakan kalau
kalau semua ini salah Sungyeon. Namun Myung-jin tidak percaya dan menyerang Sungyeon dan menyuruh Yina membunuh ayahnya sendiri, yaitu Sungyeon. Di sisi lain, Kim Hyo berhasil keluar dari lemari, namun Yina tidak membunuh ayahnya. Tiba-tiba ibu Myung-jin muncul. Myung-jin berubah menjadi anak-anak. Ibu Myung-jin meminta maaf karena tidak bisa melindungi Myung-jin, lalu mengajak Myung-jin pergi. Saat Myung-jin ingin memeluk ibunya, ibu Myung-jin menghilang karena Kim Hyo sudah kehabisan tenaga untuk melakukan banyak ritual. Myung-jin hanya bisa menangis. Kim Hyo bangkit untuk melakukan ritual lagi. Sungyeon memeluk Myung-jin dan meminta maaf. Kemudian semua anak-anak buta berubah menjadi seperti anak-anak, lalu diperlihatkan penderitaan mereka selama masih hidup. Tiba-tiba Sungyeon dan Yina berada di tempat yang berbeda. Lalu Sungyeon membawa Yina pergi berlari menuju sebuah cahaya. Sungyeon berhasil membawa Yina keluar dari dalam lemari dengan keadaan selamat. Kim Hyo tampak lega dan bersyukur. Kemudian Kim Hyo menutup pintu lemari. Saat menutupnya, Kim Hyo melihat Myung-jin yang bukan gentayangan lagi, pergi bersama ibunya. Film pun selesai. Jadi singkat cerita, Myung-jin adalah anak yang dibunuh ayahnya dengan dikurung dalam lemari sampai mati. Karena dendam itu, Myung-jin membawa anak-anak yang jauh dari kasih sayang orang tuanya ke dalam lemari, termasuk Yina. Sungyeon yang sayang anaknya memutuskan mengambil kembali Yina dengan bantuan Kim Hyo yang ahli dalam dunia perhantuan.